santai aja, ngobrol-ngobrol kopi. Ya, sambil saya promosi kopi saya di sini. Ya, ini adalah kopi jenis terbaru. Nggak apa-apa. Ya, siapa tahu ada iklan masuk berapa orangnya. Ngapain sih ini emang? Nah ini karena saya ini rasa penasarannya tinggi ya, rasa penasarannya tinggi. Saya mau nanya tentang golongan darah. Jadi golongan darah saya apa? Saya tahu kan yang punya KTP situ. Gimana sih? Ini loh, kan saya pernah baca tuh ada kepribadian berdasarkan golongan darah. Oh iya benar. Kan untuk golongan darah kan cuma ada beberapa jenis ya. Sedangkan kepribadian seseorang itu kan banyak. Kira-kira golongan darah sama kepribadian itu ada hubungannya nggak sih? Ini sebenarnya ya, kalau itu aku juga pernah belajar dan bahkan pernah sama teman-teman lu tuh kayak cari literaturnya gitu, bang, bener ada apa enggak. Bahkan kita coba, kalau kalian carinya di ini ya Pak, di Gramet itu tuh ada buku yang emang tentang golongan darah. Nah, rupa-rupanya nih, pas kita cari di literatur, belum ada penelitian yang menyatakan bahwa golongan darah berhubungan sama kepribadian. Jadi bisa diukur itu belum ada. Nggak tahu kalau sekarang ya, itu dulu tahun 2016-an kayaknya belum ada. Dan setahu saya sih, itu tidak berhubungan secara langsung, tapi dia masuk ke kategori lain. Nah, golongan darah itu B itu katanya orang itu santai, terus nggak kepoan, tapi kepikiran banget dan sebagainya. Dia punya tipenya yang kayak gitu, Pak. Tapi cuman ya lanjut. Gimana? Cuman pas kalau kita cek ya, emang kalau misalnya kita lagi ngobrol atau habis lagi baca bukunya, terus kita ada kejadian iya ya kok kayak gini ya, sesuai nih sama buku yang tadi kita baca golongan darah. Itu kalau di psikologi namanya Barnum Effect. Jadi efek yang ditimbulkan Barnum Effect. Efek yang ditimbulkan setelah ada kejadian yang hampir semua orang mungkin bisa ngerasain kayak gitu. Sama kan misalnya kita baca zodiak ya, mohon maaf. Kalau saya baca zodiak di koran-koran, saya ngerasa iya memang bener nih kayaknya keadaan gue. Itu padahal kita nggak percaya ya. Kalau kan aku nggak percaya Pak ya. Tapi kalau habis baca itu kayak ngerasa iya bener ya kayaknya emang kayak gitu. Itu namanya Barnum Effect. Nah, dilalah dulu itu katanya si golongan darahnya masuk Barnum Effect juga. Jadi nggak benar-benar menggambarkan. Terus lagi, jadi tidak menggambarkan secara umum gitu ya? Maksudnya belum ada penelitian yang mengesahkan golongan darah tuh bisa menggambarkan kepribadian seseorang. Tapi nih ya, saya kasih bocoran. Kenapa sih bisa sampai ngetrend kayak gitu? Ternyata ada 2 negara yang menggunakan golongan darah sebagai item yang paling penting untuk memutuskan sesuatu. Jepang sama Korea. Boleh Bapak searching dari Google atau di YouTube. Kenapa Korea sama Jepang itu pakai golongan darah? Bahkan mereka nih ya ketika mau perang atau bahkan kayak menentukan posisi pekerjaan, kemudian pemilihan dan sebagainya, itu tuh serius loh berdasarkan golongan darah. Ini yang menarik. Posisi kerja. Jadi kalau kita di Indonesia pakai nih ya, saya mau melamar menjadi guru apa Pak? Guru ekonomi. Oke, mana tangannya? Cocok. Lihat dari. Bapak nggak cocok nih jadi guru ekonomi nih. Nggak, Bapak cocok nih jadi guru yang lain. Enggak sih. Penempatan itu maksudnya lebih kayak gini. Kan itu kan kalau kepribadian kan menggambarkan banyak hal ya, sifat, kemudian sikap, kemudian kemampuan kita, kemudian cara kita bersosialisasi, pemecahan masalah dan sebagainya. Itu kan menggambarkan itu ya. Nah, maksud mereka ketika mereka tahu golongan darahnya, mereka bisa mempertimbangkan nih resiko apa yang mungkin terjadi kalau orang itu ditempatkan di sini. Misalnya dia tahu nih golongan darahnya itu yang tipenya panikan. Saya lupa deh golongan darah apa ya, yang katanya kepribadiannya itu panikan, kayak kemudian kayak banyak pikiran sebagainya, nggak kuat akan tantangan, tekanan misalnya kayak gitu. Ya kan nggak cocok ya kalau di tempat yang memang dia tuh garda terdepan. Ya panik duluan, di depannya yang belakang ikut panik misalnya kayak gitu loh. Jadi lebih itu menyesuaikan. Jadi mereka kayak modelnya udah dapat gambaran nih bakal apa yang terjadi kalau ini ditempatkan di sini. Gitu. Itu sih katanya. Terus bahkan dia bilang kayak gini, kalau nikah golongan darahnya sama,
atau misalnya terlalu berlawanan, itu bisa menimbulkan perpecahan dan sebagainya. Padahal kita tahu kan kalau nikah itu kan dari atas ya, jodohnya udah ditentuin, golongan darah apa kan nggak pernah masuk dalam karakteristik atau kriteria gitu. Tapi ya wallahualam ya, mereka menggunakan itu. Berarti Dan kayak apa tadi, kalau nikah kalau golongan darahnya sama? Katanya kalau golongan darahnya sama, misalnya nih B sama B gitu kan, tipe orangnya sama-sama tipe pemikiran banget, kayak baperan kayak gitu misalnya kan, sama-sama nikah, itu kapan menyelesaikan masalahnya gitu, ibaratnya seperti itu. Padahal kan sebenarnya kita memilih pasangan jarang banget nanya itu golongan darahnya apa, nah, ya itu nggak tahu. Tapi kalau Bapak baca bukunya itu sangat menarik banget gitu, karena kemampuan literasi saya sangat nah itu menarik banget loh, beneran deh, menarik banget. Ya, tentang kepribadian itu sebenarnya kalau saya sendiri ya ada ketertarikan. Kalau saya pernah beli buku nih, ini jarang-jarang nih, dari masa kerajaan Majapahit sampai Presiden Jokowi, mungkin bisa dihitung berapa kali saya beli buku ya. Nah, itu saya pernah membeli satu buku, ini sejarah. Jadi membaca kepribadian orang dari tulisan tangan. Dari tulisan tangannya. Jadi bagaimana kepribadian orang yang kalau menulis itu nggak ada spasinya, acak rata, miring ke kiri, miring ke kanan, tulisan acak adut. Nah, jadi di situ saya belajar, ternyata kepribadian seseorang itu bisa tergambarkan dari kebiasaannya dia, gitu. Makanya kadang saya juga berbicara bahwa tulisan itu sebenarnya nggak ada yang jelek. Cuma fontnya aja yang beda. Nah, itu baru ini ada satu lagi nih. Hari itu saya pernah dapat ada semacam aplikasi untuk menentukan kepribadian kita. Apakah kita orangnya yang tertutup, apakah introvert, extrovert, itu sebenarnya bisa nggak sih diukur? Bisa. Jadi emang ada alat tesnya. Jadi gini ya, kalau yang Bapak bilang tadi, yang tulisan tangan dan sebagainya, itu sebenarnya ada ilmunya, namanya grafologi. Grafologi itu membaca ilmu yang membaca tulisan tangan, dan itu bisa mencerminkan beberapa hal, salah satunya kepribadian. Nggak jarang nih, banyak kita kalau ngelamar kerjaan disuruh tulis tangan. Nah, itu salah satunya seperti itu. Karena itu beberapa hal yang terlihat. Ada beberapa. Saya tidak mengampu itu saat kuliah, karena itu termasuk ilmu turunan dalam psikologi. Jadi bukan ilmu yang mendasar, dia ilmu turunan. Ilmu turunan itu biasa dipelajarin di kelas-kelas khusus, seminar, workshop, pelatihan, dan itu ada pelatihan sendiri. Tapi setahu saya itu memang bisa dibaca. Ada rumusannya Pak, beneran deh. Ada bukunya itu tebel banget. Itu rumusan buat ngebaca si tulisan tangan orang itu. Jadi dari biasanya ya, dilihat itu dari pola tulisannya, arahnya, kemudian besar kecilnya, kemudian kayak gendut kurusnya, jaraknya. Nah itu tuh ada beberapa hal, dan saya nggak hafal itu karena saya nggak expert dan nggak pernah mempelajari itu secara dalam. Emang ada. Terus kalau tes sebagainya ada Pak, bener banget. Dan itu banyak banget sebenarnya beredar di di media sosial, kemudian di Google aja kita ketik tes kepribadian itu bakal banyak banget yang keluar, yang menyediakan layanan gratis. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau mau coba-coba di situ gitu, di layanan gratis di website gitu. Cuman kalau misalnya penelitinya atau yang punya website tidak mencantumkan validitas alat tes itu nggak bisa dipercaya sepenuhnya. Takutnya nanti kita baca itu kayak baru efek lagi gitu, kayak tipe-tipenya mirip ya sama kita, makanya kita kayak gini deh. Ya syukurnya kalau yang diambil baik, kalau misalnya yang diambil yang negatif ya agak susah gitu kan, karena kita nggak mungkin lepas dari hal negatif ya, pasti ada yang negatifnya. Lebih baik kalau misalnya ada tes yang memang tervalidasi item-itemnya. Bisa misalnya ke lembaga-lembaga resmi, kemudian ke situs yang memang sudah mencantumkan validitasnya, itu boleh banget. Terus kenapa? Menurut saya penting banget sebenarnya Pak buat ngukur kayak gitu. Kenapa segitu? Itu tuh mengukur kayak gitu ya, kita tahu jadinya keseluruhan diri kita cuy. Iya kan? Beneran deh. Tapi untuk apa sih kita tahu itu gitu? Nah kayak aku nih orangnya pemalu, aku nih orang introvert. Terus untuk apa?
Saya tidak mendapatkan Nah, seru nih guys. manfaat nih.
saya kadang berpikir gini ya, kayak misalnya ada satu kejadian nih yang kemarin sempat heboh di Amerika kan, di mana ada seorang anak yang membunuh ibunya gitu kan. Kan jadi itu ada banyak kan berita-berita yang kayak gitu, yang kayak seorang anak menendang kemudian tidak menerima orang tuanya. Nah kadang orang tuh lihatnya dari sisi cuma ini si anak durhaka nih, ini si anak kayak gini. Nah kadang yang dilupakan itu justru apa namanya, anak ini tercipta seperti itu dari mana sih? Kadang dilupakan juga kan. Sekali. Nah mungkin dari sisi, jadi ini kan saya lihatnya lebih ke kepribadian ini terbentuk dari mana sih? Dari lingkungannya, dari lingkungan tempat dia sehari-hari lah dan sebagainya. Itu. Oke, jadi sebenarnya itu sebenarnya ya bisa dilihat banget gini. Sesimpel-simpel itu kan bunuh ya, berarti ekstrim banget ya. Berarti ada perubahan mungkin situasi yang benar-benar mungkin ya udah di tekanan itu tinggi banget, depresi dan sebagainya mungkin itu dirasain sama si orang itu ketika dulu gitu. Sehingga akhirnya dia membentuk orang yang sekarang, yaitu bisa menyakiti orang lain tanpa rasa perlu menyesal, kemudian tidak perlu memikirkan bahwa itu adalah orang tuanya dan sebagainya. Itu tercipta mungkin dari dulu banget, kalau sampai se-ekstrim itu ya. Dan kalau bahasa simpelnya sih, sekarang aja, gitu. Kalau misalnya kita ketemu sama anak yang susah banget diajak ngobrol, kayak ngebentak dan ngelawan, itu cek dulu. Jangan-jangan lu di waktu kecil emang dia jarang diajak ngobrol, tahu-taunya disuruh-suruh doang. Ambil itu, tanpa pernah dijelaskan, tanpa pernah dikasih kesempatan buat ngomong dan sebagainya. Ya bisa jadi timbulnya sekarang kayak gitu. Karena efeknya jangka panjang ya Pak, mohon maaf. Jadi buat yang anak-anak muda yang mau menikah, cek dulu gitu. Nikah tuh nggak cuma enak-enaknya doang, ada ini loh, ada kebutuhan, ada tanggung jawab yang lebih besar sebenarnya dong. Ya karena kita ketika menikah kan maksudnya kita bakal insya Allah ya bakalan punya anak dan sebagainya. Karena itu berarti kita membangun seseorang loh, membangun individu loh. Kita yang memberikan bantuan stimulus, walaupun dia memutuskan diri sendiri, dia mengembangkan dengan dirinya sendiri, tapi kita yang memberikan stimulus kepada anak itu. Gitu. Kalau kita nggak siap atau kita nggak matang, anak itu ya akan jadi ya begitulah. Ya begitulah. Begitu ya. Selain juga dari faktor lingkungan kali ya, selain juga dari faktor lingkungan, juga faktor keluarga sebagai apa istilahnya, kelompok pertama yang mereka temui, tempat belajar pertama kali ya. Nah, itu kalau yang punya anak. Kalau yang masih muda mungkin, kalau yang belum, masih jauh gitu mau nikah, ada pesan untuk yang masih muda yang masih jauh mau menikah? Atau happy aja dulu, happy aja dulu. Nah, nggak ada ya? Nggak ada, pas, oke, deal ya, sudah selesai. Kita cuma berdua ya Pak. Ya, jadi lain kali kita undang banyak-banyak aja ya. Oh gitu. Nah, maksudnya kan tadi kita bahasnya itu ya kalau misalnya ada sampai pelaku yang ekstrim banget ya Pak ya, berarti itu ada kejadian yang ekstrim juga. Itu tidak akan ekstrim kalau itu sebelumnya tidak ada kejadian ekstrim. Kita ketemu anak yang jago ngomong kayak, mohon maaf nih, kayak mau kebunuh, mau bangsat apa kayak gitu misalnya seperti itu. Coba cek lingkungannya ada nggak yang kayak gitu. Kalau nggak ada, apa pegang HP terus nggak? Terus HP-nya bisa dikontrol nggak? Dan sebagainya. Pasti ada. Karena kita manusia semua belajar dari lingkungan. Gitu ya, kita belajar dari lingkungan. Jadi pasti ada faktor yang mempengaruhi. Kemudian ada faktor diri sendiri ya. Maksudnya kayak tadi yang kita bahas ya gitu. Bisa sih kepribadian itu berubah. Yang orang yang sebelumnya tuh baik-baik aja, sayang sama orang tuanya dan sebagainya. Mungkin satu sisi terbentuk jadi orang yang mungkin kelihatan baik-baik aja, tapi ada kejadian lagi gitu bikin dia depresi mungkin, ya, atau bikin dia jadi kayak kehilangan arah dan sebagainya, kalau bisa berubah. Istilahnya titik balik lah ya, titik balik di mana dia berubah menjadi hitam atau mungkin jadi kepribadian itu bisa berubah ya. Tapi nggak sesimpel itu ya, nggak sesimpel itu. Kayak misalnya, tapi dengan orang tua bilang ya nggak cukup lah, kan harus ada teknik. Saya harus berubah. Makanya jangan malu untuk mendatangin ini para profesional lain gitu kalau kita butuh, karena banyak banget orang yang merasa kalau ke psikolog bukan begitu. Kalau misalnya ke psikolog nih
atau ke klinik tumbuh kembang, atau misalnya ke psikiater, itu hanya orang-orang yang punya gitu gini lah gitu, schizofren misalnya. Dan nggak gitu, padahal sebenarnya kita misalnya untuk mengembangkan diri kita hanya untuk tes bakat minat, hanya untuk mengenali tipe kepribadian kita dan sebagainya, itu bisa banget ke profesional lain karena akan dijelaskan secara detail, kemudian dinamikakan. Jadi kita nggak cuma tahu sepatah dua patah kata, misalnya kita nggak cuma tahu oh kita tipe kepribadian yang NTPJ misalnya. Apa itu? Gue ngomongnya. Itu ada tipe kepribadian, 16 tipe kepribadian. Dia ada satu orang tuh punya 4 huruf. Coba deh kapan-kapan tes. Nah misalnya dia NTP gitu misalnya kan ya, misalnya dia nggak cuma tahu itu aja, tapi dia bakal tahu dinamikanya keseluruhan. Oh dia perlunya apa dengan tipe kepribadian seperti itu. Kemudian dia jadinya bisa ngapain, peluang dia seperti apa, suasana kerjanya yang bagus, cocoknya yang kayak gimana, kemudian sosialnya dia yang bisa dia kuat seperti apa, adaptasinya, penyelesaian masalah, dan sebagainya, itu bisa keluar loh Pak. Kalau misalnya kita cuma cari tahu sekedarnya aja, kita hanya tahu sepatah-patah ya patah-patah juga. Oke, ilmu sepotong ya, ilmu sepotong. Yes, betul sekali. Sebenarnya berarti ada banyak sekali ya yang bisa kita dapatkan dari kita tahu kepribadian kita. Betul, betul Bang. Banyak. Bapak udah tahu dalam mana? Misal dari angka 1 sampai 10 deh. 0. 1 dari 0. Saya nggak tahu sih, cuma kalau kepribadian itu kan kayak yang saya misalnya nih kayak introvert, extrovert, satu lagi apa? Ambivert. Gitu. Itu cuma seini doang itu Mas, cuma remahan tempe doang kalau cuma tahu itu doang. Ya apa kita ngomong yang tempe-tempe. Oh iya, mending ada ya daripada nggak ada sama sekali ya. Kalau kita ngomong kedelai ya nanti dalam lagi ke dalam. Yang kayak gitu kan saya kadang mikirnya kayak di dunia kerja sendiri juga kan kadang ada waktunya kita kayak apa ya, kalau saya bilang kayak ada banyak gula di dalam darah, jadi ngomong terus banyak, ada orang yang ngomong sahut, ada orang ngomong sahut. Nah, tapi kadang ada satu waktu yang males ngomong gitu, dia masuk aja males. Itu istilahnya kayak moody gitu nggak sih? Itu termasuk salah satu dalam kepribadian atau mungkin itu nggak termasuk sebenarnya? Ada salah. Nah ini ya, mohon maaf ya, takutnya saya ini ya lewat dari literasi, maksudnya lewat dari ilmu yang sesungguhnya ya. Ini kalau yang bisa dijawab ya, pengetahuan saya aja ya Pak ya. Ngobrol sambil ngopi ya nih ya, sambil ngopi. Jadi masing-masing tipe itu tuh punya karakteristik yang penggolongannya gitu loh. Jadi sebenarnya manusia beragam banget ya, tapi kan nggak mungkin ya kayak ilmuwan itu menemukan setiap manusia diteliti. Kita kan punya ribuan manusia, jadi paling dibikin pengelompokan itu biasa ada tipe. Contoh kalau kita lihat dari tipenya si yang sanguin, kemudian pragmatis dan sebagainya. Nah itu kan tipe kepribadian tuh. Emang ada sih salah satunya yang kemudian itu masuk ke dalam tipe mereka. Saya nggak hafal, mohon maaf. Ini saya coba bukakan ya. Sanguin ini cenderung pragmatis, melankolis, ringan, dan riang, tipe petualang. Kalau literaturnya dari mana tuh? Udah diteliti belum? Tuh cuma dari Google doang. Google dong. Iya, Google-nya dilihat dulu. Tuh dari mana? Ilmu dari segala ilmu, core of the Iya, ilmu bisa dipercaya, dipertanggungjawabin apa kagak? Pragmatis, nanti dulu ya kita sambung. Pragmatis, nah ini orang-orang yang cinta damai. Pokoknya yang positif-positif tuh kayaknya saya ada deh. Koleris ini orangnya sangat berorientasi pada tujuan. Orang koleris terkenal cerdas, analitis, dan logis, sangat praktis dan langsung. Bukan saya. Ya, melankolis ya di sini menyukai tradisi, misalnya wanita masak untuk laki-laki dan sebagainya. Ini kalau kita mau bicara secara umum kali ya. Jadi gini, pengelompokan itu kan secara umum ya. Pengelompokan itu secara umum. Karena kalau misalnya dikelompokkan banyak banget itu, terlalu banyak. Bahkan ya kalau Bapak lihat nih, coba searching 16 type kepribadian, 16 personality.
Ada nggak keluar gitu? 16 personality itu salah satu tes yang dia punya banyak tuh pengelompokannya, banyak banget. 16 cuy. Kalau tadi kan 4 doang ya. Nah, itu ada 16. Nah, itu banyak banget sebenarnya disediakan. Dan itu pun masih banyak yang bilang itu belum terwakili sepenuhnya, karena itu hanya bagian-bagian yang mungkin bisa diteliti atau dilihat. Nah, saking beragamnya diri kita kan sayang banget ya kalau misalnya itu kita nggak kenal, kemudian kita nggak bisa manfaatkan atau kita nggak bisa optimalkan semaksimal kita gitu. Makanya sebenarnya peran orang tua, peran guru, BK, peran diri sendiri kok macet itu untuk ini cukup besar, karena ketika nggak cuma kepribadian doang nih, kita kenal diri kita secara keseluruhan, itu akan mempermudah deh, beneran. Kita bener bisa ini loh, tahu dan akhirnya bisa meminimalisir resiko, bisa meningkatkan kemampuan. Paham nggak? Your internet connection is unstable. Sudah, sebentar dulu ya, stay dulu.